الحمد لله الذي وفق من شاء من عباده المؤمنين لطاعته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير الخلق. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الذين جاهدوا في سبيل الله لإعلاء كلمته. أما بعد، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر walillahil hamd. Jemaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hamba yang sudah dikaruniai nikmat yang tak terkira, marilah kita bersama-sama memuja Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pencipta alam semesta. Biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Seraya berharap nikmat kita akan terus ditambah dan kita termasuk orang-orang yang bersyukur. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita, uswatun hasanah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk dalam kaumnya yang akan mendapat hidayah dan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jemaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Ramadan telah meninggalkan kita. Ada rasa haru pada diri kita ketika Ramadan ini telah meninggalkan kita. Bulan yang termulia di antara bulan-bulan lainnya, bulan di mana semua amal baik dilipat gandakan, semua ketaatan diterima, segala doa dikabulkan, dosa-dosa kita diampuni, dan surga pun rindu kepada hamba-hamba yang berpuasa di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan, Allah juga menganugerahkan sebuah malam yang apabila kita beribadah di waktu itu, nilai ibadah kita akan sama dengan ibadah 1000 bulan. Malam itu adalah malam Lailatul Qadar, yang walaupun hanya satu malam, namun apabila kita bertemu dengannya, berarti kita sudah beribadah sepanjang dan selama umur kita. Maka sungguh merugi mereka yang tidak berkesempatan menjalankan ibadah puasa, meskipun secara fisik ia bisa melakukannya, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim: "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa berpuasa pada bulan Ramadan atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang suci dan fitrah ini, marilah kita saling menebar maaf, karena memberi dan meminta maaf adalah sikap yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan begitu, sikap dendam dan rasa marah dapat dinetralisir oleh masing-masing individu. Memang diakui bahwa tidak semua dendam dan marah itu timbul akibat seseorang enggan memberi dan meminta maaf. Tetapi yang jelas, sifat enggan memberi dan meminta maaf dapat menimbulkan dendam dan marah seseorang. Selain itu, sikap mudah memberi maaf merupakan salah satu ciri orang yang bertakwa. Karena orang yang suka memberi dan meminta maaf sebagai pertanda seseorang memiliki nilai kepribadian dan ketakwaan sangat luhur. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 133 sampai 134. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum
وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sepi, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Itulah sebabnya sikap seperti itu melekat pada diri para nabi dan rasul Allah, para sahabat utamanya para sahabat utama Nabi Muhammad SAW, para ahli sufi dan orang-orang yang saleh. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah berkata bahwa minta maaf adalah perbuatan yang paling mulia, sedangkan memberi maaf lebih mulia di mata Allah. Sikap itu ditunjukkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam yang memaafkan saudara-saudara yang dulunya membuang beliau, bahkan memasukkannya ke dalam sumur. Sikap tersebut juga ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW yang memberi maaf kepada penduduk Mekah yang dulunya memusuhi dakwahnya, menyiksa dan mengusirnya. Dengan sikap inilah satu persatu penduduk Mekah berbondong-bondong masuk Islam. Demikian pula beliau senantiasa meminta maaf kepada para sahabat dan umatnya, walaupun mereka mengakui bahwa beliau tidak pernah berbuat salah terhadap mereka. Menjelang akhir hayatnya, beliau mengumumkan di hadapan para sahabat bahwa beliau meminta maaf kepada mereka. Siapa-siapa yang disakiti atau merasa tersinggung selama dalam kepemimpinannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya hanya Allah lah yang paling besar, sedangkan selain Allah adalah kecil dan Allah. Apapun yang kita bangga-banggakan dari materi dunia, ketahuilah semua yang kecil dan tiada berarti sama sekali jika dibandingkan dengan keagungan Allah. Tidak sepantasnya kita banggakan kekayaan dan jabatan yang kita miliki, karena semua itu adalah titipan belaka yang akan hilang diambil pemiliknya. Tidak perlu kita sombong dan pamer keahlian dan prestasi kita, karena semua itu kecil di sisi Allah bila kita tidak beriman dan bertakwa. Oleh karena itu janganlah kita sombong dengan diri kita sendiri, siapapun diri kita ini, apapun pekerjaan kita, dimanapun posisi kita, karena Allah melarang kita berlaku sombong, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran surah Luqman ayat 18. Wala ta'assir khaddatan linnas wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melalui khutbah Idul Fitri kali ini, marilah kita juga berbuat baik kepada siapa saja, terutama orang tua kita. Islam sebagai agama tidak hanya mengajarkan kepada umatnya untuk berbuat baik kepada Allah saja. Islam juga mengajarkan umatnya untuk berbuat baik kepada sesama manusia, terutama terhadap kedua orang tua kita. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, apakah hak-hak seorang ibu dan bapak?" Rasulullah menjawab, "Mereka bisa menjadi jannahmu dan jahannammu. Keridhaan mereka akan membawamu ke surga, namun sebaliknya kemurkaan dan kemarahan mereka akan menyeretmu ke neraka jahannam." Ridallahu fi ridal walidain wa sakhtullah fi sakhtil walidain. Ridha Allah tergantung kepada keridhaan orang tua, dan kemarahan Allah tergantung kepada kemarahan orang tua.
salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melalui khutbah ini pula, mari kita selagi kita masih diberi umur panjang, kita jadikan momentum Idul Fitri ini untuk dapat berbakti kepada orang tua, baik mereka masih ada maupun sudah tiada. Marilah kita senantiasa mendekatkan diri takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita berada. Marilah kita membina persahabatan kepada semua dengan penuh kasih sayang. Pererat batin antara kita agar tercipta suasana yang marhamah, penuh cinta dan kasih sayang. Oleh karena itu, marilah setelah salat Idul Fitri ini, setelah salat Id ini, kita laksanakan, kita saling ulurkan tangan kepada keluarga, tetangga, sahabat dan segenap orang yang bergaul dengan kita. Untaikan kalimat maaf kepada mereka, seraya membuka pintu maaf selebar-lebarnya bagi mereka. Melalui bulan puasa Ramadan tahun ini, semoga dosa kita kepada Allah diampuni, dan dengan hari raya Idul Fitri ini kita diberi kesempatan untuk menghapus dosa kita kepada sesama manusia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.